Halo semua, perkenalkan nama saya Resa Pangestu Putri, berasal dari jurusan Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendiskusikan tokoh pendidikan di Indonesia bernama Bapak Muhammad Syafei. Mari langsung aja yuk. Oke, kita langsung aja ke biografi tokoh. Bapak Muhammad Syafei ini punya nama asli Dr. Honoris Causa Muhammad Syafei. Beliau lahir di Ketapang, Kalimantan Barat pada tanggal 21 Januari 1896. Kemudian beliau wafat pada tanggal 11 November 1966 di umurnya ke-70 tahun. Beliau dimakamkan di sebelah makam ibu angkatnya bernama Andung Kalijah. Beliau dikenal sebagai sosok tokoh pendidikan di Indonesia. Beliau memiliki kedua orang tua angkat, yaitu bernama Bapak Ibrahim Marasutan dan Ibu Andung Kalijah. Beliau juga memiliki seorang istri bernama Joanna Sikri dan dikaruniai 3 orang anak. Oke, selanjutnya ke jabatan tertinggi yang pernah beliau raih adalah Menteri Pengajar Republik Indonesia ketiga pada masa jabatan 12 Maret 1946 sampai 2 Oktober 1946. Penghargaan yang pernah beliau raih adalah Dr. Honoris Causa dari IKIP Padang pada tahun 1968. Beliau beralma mater di sekolah Quick School Fondeki. Riwayat pendidikan beliau pada tahun 1908, beliau bersekolah di Sekolah Raja atau Quick School dan tamat pada 1914. Pada tahun 1914, beliau melanjutkan sekolah melukis di Batavia. Kemudian beliau mengajar di Sekolah Kartini. Pada tahun 1916, beliau mengikuti ujian untuk menjadi guru gambar dan lulus dengan baik. Beliau memperoleh nilai 8 dikarenakan beliau pribumi. Jikalau beliau adalah orang Belanda, beliau akan mendapatkan nilai 9 atau 10. Pada tahun 1922, kemudian beliau sekolah di bidang kerajinan di Belanda dengan biayanya sendiri. Kemudian di Belanda itu beliau bergabung dengan Perhimpunan Indonesia dan menjabat sebagai ketua seksi pendidikan. Kemudian beliau mendapatkan kesempatan mengajar di sekolah rendah Monkhoek, Rotterdam. Pada tahun 1925, kemudian beliau kembali ke tanah air dan mendirikan sebuah sekolah yang bernama INS. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang biografi ayah tokoh. Bapak Ibrahim Marasutan yang lahir di Kayu Tanam, Padang Pariaman pada tahun 1872 menurut Panji Pustaka dan 1863 menurut Tamar Jaja. Beliau wafat di tahun 1954 di umurnya 82 tahun atau 91 tahun. Pekerjaan beliau adalah pengajar, khususnya pengajar di bidang seni. Istri beliau bernama Andung Kalijah dan beliau dikaruniai seorang anak kandung bernama Hannibal, namun anaknya ini meninggal pada usia muda. Kemudian beliau mengangkat Muhammad Syafei ketika beliau mengajar di Pontianak dan juga ada anak angkatnya bernama Sukardi. Beliau beragama Islam. Beliau juga dikenal sebagai seorang tokoh pendidikan. Jabatan yang tertinggi yang pernah beliau raih adalah Menteri Pengajar Indonesia pada Kabinet Syahrir II. Oke, selanjutnya kita akan bahas kata-kata mutiara dari Bapak Muhammad Syafei. Seperti kita lihat di pojok sebelah kanan terdapat foto Bapak Muhammad Syafei yang baru saja pulang dari Belanda. Foto ini saya dapatkan dari sebuah web. Kemudian kita akan bahas kata-kata mutiara yang pernah beliau katakan. Yang pertama itu cari sendiri dan kerja sendiri. Di sini dimaksudkan setiap individu harus memiliki kemampuan untuk belajar secara mandiri. Terus
kata-kata yang kedua itu adalah belajar, bekerja, dan berbuat. Jadi semua ini, 3 hal ini tuh harus seimbang. Gak boleh belajar doang, bekerja doang, tapi gak berbuat, atau kayak belajar, berbuat, tapi gak bekerja gitu. Terus alam terkembang jadi guru. Jadi kita tuh harusnya belajar dari alam dan pelajari alam itu sendiri, karena kita tinggal di lingkungan alam. Kemudian yang keempat, jangan minta buah mangga kepada pohon rambutan, tetapi jadikan setiap buahnya manis. Ini dimaksudkan adalah setiap insan memiliki talenta yang berbeda. Jadi kita tuh nggak bisa maksain satu anak harus punya talenta yang sama sama yang lain, karena karakteristik anak yang kita ajar itu beda-beda. Terus yang terakhir itu adalah jadilah engkau menjadi engkau, yang artinya sekolah harus mengasah kecerdasan akal budi murid, bukan membentuk manusia lain. Jadi sekolah di sini dituntut untuk mencerdaskan akal setiap muridnya, bukan malah jadiin muridnya robot. Jadi kayak semuanya tuh harus dipukul sama, semua rata, semua harus A, gak boleh ada yang B gitu. Selanjutnya kita akan bahas kontribusi Bapak Muhammad Syafi'i di bidang pendidikan. Yang pertama itu beliau mendirikan INS, bernama sebagai Indonesian Netherlands School. Bisa kita lihat di pojok kiri itu ada foto pelampang dari Yayasan Badan Wakaf Ruang Pendidikan INS di Kayu Tanam, Sumatera Barat di Indonesia. Tepatnya itu di Kayu Tanam, sekitar 60 km di sebelah utara Kota Padang. Dibangun di lahan sekitar 18 hektar. Kemudian INS ini berasal dari sumbangan-sumbangan para wali murid dan juga prestasi-prestasi dari para siswa, dan juga penjualan buku hasil tulisan dari Bapak Muhammad Syafi'i sendiri. Terus bahasa yang digunakan dalam belajar dan mengajar ini adalah bahasa Indonesia, dan sebagai bahasa asing adalah bahasa Inggris. Tujuan dibentuknya sekolah ini adalah mendidik rakyat ke arah kemerdekaan. Kemerdekaan di sini yang dimaksud adalah kemerdekaan secara berpikir, berbuat, menentukan pilihan, dan berpikir berdasarkan kenyataan atau realistis. Tuh. Kemudian kontribusi berikutnya adalah yang kedua, Bapak Muhammad Syafi'i ingin menghilangkan penyakit pendidikan, yaitu verbalisme. Verbalisme yang seperti kita tahu dalam pendidikan itu akan menghasilkan anak ibarat orang membuat kue. Bagaimana bentukan cetakannya, begitu pula kuenya. Sistem pendidikan beginilah yang akan menghasilkan manusia yang sempit alam pikirannya dan tidak berguna bagi masyarakat. Di sini dimaksudkan, misalnya ada seorang guru yang mengajar. Jika guru itu mengajarkan A, anak itu harus belajar A dan harus menangkap A. Padahal bisa juga si anak menangkap B. Gitu. Jadi kita gak boleh memaksa anak ajaran kita itu untuk benar-benar persis plok dengan apa yang kita maksud. Yang ketiga itu adalah mengutamakan proses. Bapak Muhammad Syafi'i ini dikenal dengan sosok yang sangat mengutamakan proses. Beliau tidak terlalu peduli dengan hasil atau nilai yang dihasilkan itu, tapi kepada proses kerjanya si anak didik ini dalam menghasilkan nilai yang baik. Begitu. Kemudian kita akan bahas ke teori dan konsep dari tokoh. Yang pertama itu 3H, Head, Heart, and Hand. Dasar pendidikan yang dikembangkan oleh Muhammad Syafi'i adalah kemasyarakatan, keaktifan, kepraktisan, serta berpikir logis dan rasional. Berkenanan dengan itu, maka isi pendidikan yang dikembangkan adalah bahan-bahan yang dapat mengembangkan pikiran, perasaan, dan keterampilan, atau dikenal dengan 3H. Implikasinya terhadap pendidikan adalah: pertama, mendidik anak-anak agar mampu berpikir secara rasional.
Yang kedua, mendidik anak-anak agar mampu bekerja secara teratur dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, mendidik anak-anak agar menjadi manusia yang berwatak baik. Lalu yang keempat, menanamkan rasa cinta tanah air. Dan yang terakhir, yang kelima, mendidik anak agar mandiri tanpa tergantung pada orang lain. Hal ini diterapkan oleh Bapak Muhammad Syafi'i setelah melihat kondisi pendidikan Indonesia pada saat itu. Lalu teori yang selanjutnya, yang kedua, menemukan etos kerja. Indonesia hidup di alam katulistiwa di bumi yang subur, tetapi masyarakatnya masih memiliki etos kerja yang sangat rendah dan dikenal dengan budayanya yang sangat santai. Seharusnya Indonesia harus lebih bekerja keras karena memiliki SDM dan SDA yang mencukupi. Lalu yang ketiga itu adalah mengakui alam raya. Bangsa yang beragam seharusnya mengakui alam raya sebagai sunatullah yang wajib dipedomi dan dipelajari. Alam memiliki gerak dinamis dan pola dialektis yang harmonis. Jadi di sini tuh maksudnya kayak orang-orang bisa lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya dan alamnya untuk mereka pelajari tentang lingkungan mereka sendiri. Terus yang keempat adalah menggagalkan sistem menjadi priayi elit. Sistem dan tujuan pendidikan penjajahan membentuk manusia menjadi priayi yang elit, bukan mendidik manusia memiliki etos kerja aktif, kreatif, serta mandiri yang dibutuhkan bangsa untuk merdeka. Jadi para penjajah ini, mereka tuh bikin sistem pendidikan malah kayak nyuruh kita jadi para priayi yang elit, yang kayak khusus gitu, orang-orang berduit dan ya gitu, tanpa mementingkan etos kerja, keaktifan, dan kreativitas serta kemandirian. Kemudian yang terakhir itu ada pembagian ruang jenjang pendidikan. Seperti ruang rendah itu 7 tahun setara dengan SD untuk masa sekarang, ruang dewasa itu 4 tahun sesudah ruang rendah setara dengan SMP, dan sebagainya. Terdapat pula program khusus untuk menjadi guru, yakni tambahan 1 tahun setelah ruang dewasa untuk pembekalan kemampuan mengajar dan praktik. Selanjutnya, yang keenam itu memasukkan materi-materi keterampilan. Seperti kita tahu, Bapak Muhammad Syafi'i ini sangat tertarik di bidang kesenian, terutama kerajinan tangan, lukis, serta musik. Dalam perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini, sudah banyak sekolah-sekolah yang memasukkan unsur keterampilan seperti mengajar, pekerjaan tangan, dan lain-lainnya. Dalam setiap mata pelajaran menandakan bahwa pandangan Muhammad Syafi'i memang sesuai dengan tujuan dari pemberian pendidikan kepada anak-anak di Indonesia. Lalu yang ketujuh, penerbitan buku-buku. Selain itu, di ruang pendidikan INS Kayu Tanam juga menyelenggarakan usaha lain sebagai bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu penerbitan sendi atau majalah anak-anak, buku bacaan dalam rangka pemberantasan buta huruf dan angka dengan judul Kunci 13, mencetak buku-buku pelajaran lain, dan usaha-usaha yang berperan besar dari perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini, karena hal ini menjadikan awal tonggak masyarakat Indonesia untuk sadar bahwa pendidikan itu adalah hal yang sangat penting demi kemajuan bangsa.